Kembali lagi di UT Talks, kalau tadi kita banyak berbincang tentang masa lalu, 50 tahun lalu sampai saat ini dalam part ini kita akan lebih melihat ke depan, kira-kira Pak Teddy. Ya. Jadi UT sekarang sudah mencapai 50 tahun. Sebagai founder UT, tentu Bapak dulu juga punya mimpi mengembangkan UT dari nol menjadi seperti apa. Nah, kalau Bapak lihat saat ini yang terjadi 50 tahun, apakah karakter UT itu masih tetap sama seperti dulu, dan apakah itu mesti dipertahankan ke depannya, kira-kira seperti apa Pak? Saya kira satu dulu ya, apa yang dihasilkan UT sekarang itu sudah jauh-jauh lebih besar daripada yang mimpi saya. Dan sekarang di Astra kan UT jadi the most profitable company, betul nggak? Iya. Ya. Hanya pertanyaannya kenapa mesti 51%, waktu murah kenapa Astra nggak beli lebih, mestinya kan gitu kan. Nah, tapi saya jauh sudah lebih daripada yang saya impikan, itu satu. Nah, ke depannya tergantung pemegang saham Astra, pemegang saham UT mau dikemanain. Nah, itu tergantung kalian lah. Sebagai contoh lah gini. Ini di luar Adaro kan, profitnya juga cukup baik kan. Itu mau dibagiin aja ke shareholder, sudahlah hidup enak, atau ditumplekin lagi ke Kaltara. Ya. Nah, ya sudah, kita sih bilang kita cari balance-nya lah, dividen sebagian, tapi sebagian besar ya udah tumplekan semua ke Kaltara. Itu kan proyek besar sekali kan. Ya. Mungkin for the next, kita juga ada lega sih. Adaro mungkin kalau nggak ada proyek ini mungkin dalam 15 tahun udah nggak ada Adaro lagi gitu. Nah, yang buat UT adalah what your next Kaltara kalian apa? Jadi dibuat balance antara yang sekarang ya jangan dihabiskan semua. Iya, sebagian kita kan bisa berpikir dividen, ya tapi sebagian kan cari proyek-proyek yang gede yang bisa merubah. Kalau kecil-kecil juga nggak merubah apa-apa. Orang bilang kan, orang Inggris bilang doesn't move the needle kalau terlalu kecil-kecil gitu. Ya harus gamble yang gede, apa terserah. Ya, ya. Nah sekarang satu hal nih Pak, isu sustainability yang sekarang banyak ESG, dan terutama kan pressure dari international community, terutama dari financial institution, ini kan makin lama makin keras lah Pak. Terutama dengan net zero emission, kemudian juga energy transition. Nah, kita atau di UT itu kan semua paham, kita heavily related ke yang non-renewable maupun yang berkaitan dengan carbon emission. Nah, ini kira-kira kan apa kira-kira nasihat Bapak untuk menghadapi dua hal? Kita bukan hanya berpikir secara bisnis, tapi juga memprotek terhadap serangan ataupun pressure dari international community. Apa kira-kira Pak tadi? Kan existing business kalian kan contohnya lah. Orang kan nggak nyangka Rusia nyerang Ukraine kan. Tapi kan sekarang oli harga segitu kan. Ya. Batu bara harga naik. Dalam masa peralihan ke sustainable itu kan nggak satu garis yang lurus. Yang ada sih semaksimal cari profit dari yang ada. Nah ini nanti kalian milih ke bisnis yang kamu mau tumplukkan kemana. Berarti on top of yang katakanlah dirty, kalau boleh dibilang, kita harus cari yang bersih ya Pak, kira-kira untuk membalance. Ya. Kira-kira begitu Pak ya. Tapi bersih nggak bersih lah. Kalau kalian misalkan dapat tambang emas di luar negeri kan nggak terlalu bersih juga, tambangan kan nggak terlalu bersih, tapi kan diperlukan kan. Misalkan proyek nikel, proyek lithium begitu kan banyak sekali kan. Ya maunya apa kalian? Emangnya ke depan yang paling challenging tuh UT emangnya karena berubah sih. Sekarang like most profitable tapi yang akan the most challenging tuh UT. Dan mobil juga lah, perpindahan dari combustion ke electrical itu juga menurut saya sih itu tidak unstoppable lah. Ya, kalau kita bicara mimpi aja nih Pak Teddy, mimpi dulu kan Bapak sudah
Dulu mimpinya apa, sekarang seperti ini kejadiannya. Kalau Pak Teddy mimpi kira-kira 50 tahun ke depan ini, UT, bakalan seperti apa sih Pak? Ini kita Susah lah. ini Kan menurut aja. saya sih kalau kalian the only way kalian menjadi BSP dan power menurut saya sih. Itu dua hal itu ya Pak ya. Kalau enggak sih pelan-pelan akan decline. Apa? Nggak usah nipu diri sendiri, akan kalau batu bara akan habis, Ya. dulu juga sama lah. Orang waktu saya berangkat ke Kalimantan kan ngelewatin Kalimantan kan hijau semua, nggak ada sekarang kalau ngeliwat petak-petak semua kan. Kayu nggak akan habis kan, akhirnya habis juga. Ya, Batu betul. bara juga akan habis juga. Ya, terima kasih banyak ini Ya, Pak oke. Teddy atas bincang-bincangnya. Kita tahu bahwa acara ini dilaksanakan untuk memperingati 50 tahun UT, tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa kita bisa belajar banyak, ya, banyak mendapatkan ilmu dari Pak Teddy. Kondisi memang berubah, tapi nilai-nilai atau filosofi itu harusnya tetap akan sama, walaupun ditambah dengan teknologi, tapi intinya adalah kita harus lebih peka membaca arah angin dan lebih agresif, lebih berani dalam berbisnis untuk membalance juga dengan isu-isu ESG, dan tentunya harus tetap disiplin untuk membangun manajemen sistem sehingga memilih orang yang tepat. Saya selalu teringat istilah Pak Teddy itu simple tetapi sangat dalam. Ya, kalau bisnis itu yang rapi gitu Pak ya. Nah, rapi ini ya itu terjemahannya luas sekali dari A sampai Z. Tapi Pak Teddy saya ingat selalu bilang, pokoknya kalau Anda jalankan bisnis itu harus rapi dulu baru. Nah, kira-kira Boleh saya gitu Pak. nambahin Silakan, terakhir silakan ya, Pak gini ya, Teddy. karena kamu Frans yang ngegelitik saya. Buat saya selalu ada 4 kriteria. Yang satu tuh bisnis model. Ya. Bisnis model tuh ya mau kayak apa tuh satu. Nomor 2 orang cari the best person. Nah, best person tuh apa bagi saya? Sebenarnya hanya 3 lah karakter yang paling baik ya. Nomor 2 tuh great. Nomor 3 ya kalau bisa pintar lah. Kalau bisa pintar. Urutannya begitu, bukan dibalik gitu. Bukan pintar dulu ya Pak ya? Bukan pintar dulu. Kalau bisa pintar. Nah, itu nomor 2. Nomor 3 tuh proses. Kan kita lihat di Toyota, mobil itu kan selesai dengan 10.000 spare part datang di satu tempat perfect kan. Kalau nggak rapi semua itu kan nggak akan jadi kan. Kenapa saya seorang yang very pro Toyota production system. Dan yang keempat itu culture. Culture yang terbuka, yang honest, yang bersih. Karena kalau mulai nggak bersih itu udah susah ya Pak ya? susah akhirnya. Ya. Gitu aja. Ya, ini terima kasih banyak nih kita dapat plus point ini dari Pak Teddy yang bisa merangkum apa yang kita dapatkan pada hari ini. Dan dengan demikian kita harus berkata bahwa ini acaranya akan selesai. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Teddy yang sudah meluangkan waktu. Dan kami dari UT juga sangat berterima kasih atas apa yang diberikan Pak Teddy dari awal 50 tahun lalu, sehingga memungkinkan kami seperti ini. Tanpa ada visi yang baik dari Pak Teddy, tanpa pemilihan Komasu, mungkin kita udah nggak ada lagi nih. Tapi kembali ya, seperti itu. UT untung tuh punya pemimpin-pemimpin yang baik lah. Gitu. Ya, terima kasih Pak Teddy. Baik, sekali lagi terima kasih. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.